Ceritanya begini Pak Gilbert, saya dari kemarin nih, WhatsApp saya penuh dengan orang-orang pada kirimin ke saya. Buce, lihat tuh, Pak Gilbert tuh jadi kadrun. Pak Gilbert jadi kadrun loh. Pak Gilbert membela Anies, Pak Gilbert anjingnya Anies, Pak Gilbert disogok sama Anies. Itu teman lu tuh, pendeta, disogok sama Anies. Gitu loh. Nah ini ada gambar kedua nih Pak Gilbert, tolong ditangkap ini. Ini, kaget nih. Duk. Gilbert anjing Anies. Nah, itu jadi gini, kritikan itu seringkali tidak menjelaskan siapa kita, tapi kritikan itu menjelaskan siapa yang ngomong. Iya kan? Jadi buat saya biasanya kritikan itu saya tanggapinya sesederhana itu, tidak menjelaskan siapa yang dikritik, tetapi siapa yang mengkritik. Karena biasanya dari kritikan kita bisa tahu apa isi otak orang, apa isi hati orang, dan apa gaya seseorang dengan Tuhan. Itu kira-kira tanggapan saya. Itulah tadi tanggapan Pendeta Gilbert Lumendong terhadap mereka yang mengata-ngatai Pendeta Gilbert Lumendong. Sahabat John Pregador, Pendeta Gilbert Lumendong ini bergaul dengan banyak orang. Dan saya yakin dan percaya juga bahwa beliau juga telah membawa banyak jiwa kepada Kristus. Jadi kita lihat dulu ini sepak terjangnya pelayanan, ikuti terus sampai akhir agar tidak miskomunikasi. Ini kan lagi berita hangat. Hangatnya gimana? Datanya apa, Thomas? Ya, berita hangat itu, Pak. Yang tentang di DKI, Pak. Oh ya, tenang aja lah. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Gini, Thomas. Dalam posisi seperti ini, banyak orang tuh namanya cipta kondisi. Betul. Nah, cipta kondisi itu apa? Gini, Thomas. Orang kalau dijolimi, itu kan naik daun, Thomas. Iya, betul. Nah, berita baik sama berita jelek, itu lebih terkenal berita apa, Thomas? Jelek. Nah, setelah jelek, dikucutkan menjadi baik, itu namanya pencitraan. Misalnya gini, Thomas, kalau orang Kristen diserang, umat Kristen diserang, itu Mas ya, otomatis bersatu enggak, Thomas? Bersatu, Pak. Bersatu. Nah, jadi belum tentu orang yang jelek-jelekin yang non-Kristen, tujuannya untuk Kristen. Belum tentu, Thomas. Yes. Bisa-bisa dia disusupin, nah, hati-hati. Yes. Nah, cara-cara model penyusupan itu gimana? Nih saya kasih tahu, Thomas. Ya. Nah, jadi gini, kita sebagai, kalau saya itu konsep nomor satu adalah negara, Thomas. Ya. Nah, kalau kita semua tahu lah Tuhan ya, Thomas ya. Ya. Tuhan itu selalu nomor satu, melebihi yang lain lah ya. Ya. Tapi kalau konsep kita itu adalah negara. Nah, kedua adalah keluarga, Thomas. Nah, jadi kita ini tidak boleh menggadekan prinsip hidup kita menjual, tidak boleh, Thomas. Kita harus pegang dan cinta negara kita, Thomas. Karena kita lahir dan hidup di situ. Kalau menurut saya, bila seseorang menjelek-jelekkan negara kita, termasuk memecah belah, itu pengkhianat. Itu namanya apa, Thomas? Pengkhianat, Pak Daud. Oh, pengkhianat. Nah, biasanya itu ada permainan itu seperti ini, Thomas. Mainnya seperti ini, Thomas. Ini saya kasih gambaran supaya para pengkhianat-pengkhianat ini bertobat, Thomas. Amin. Nah, tapi ingat, pengkhianatnya siapa ya doa sendirian gitu, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, gini, Thomas. Misalnya gini, Thomas. Si A direkrut seseorang, oke ya? Ya. Nah, ini direkrut seseorang. Artinya pasti dia dikasih fasilitas, toh, Thomas. Betul. Nah, masuk ke negara luar. Nah, ingat, pasti disiapkan namanya suaka politik, Thomas. Kalau disiapkan suaka politik, ingat, kalau mau nangkap pun harus ada prosedur, Thomas. Interpol kan, benar, Thomas? Betul. Karena ada suaka apa, politik. Yang jadi pertanyaan, siapa yang ngasih fasilitas suaka politik? Kedua, siapa yang membiayai? Betul, Thomas? Betul. Nah, siapa yang membiayai? Nah, siapa yang ngasih suaka politik? Yang ketiga, nah, di situ dari luar negeri, dia teriak-teriak di Indonesia, gitu loh, Thomas. Untuk apa tujuannya? Menyudutkan, memecah belah, nah, gitu, Thomas. Yes. Nah, yang jadi pertanyaan, yang memberi dia fasilitas itu siapa? Yang ngasih suaka itu siapa? Yang ngatur semuanya? Pasti ada oknum ya, yang di belakang itu, gitu loh, Thomas. Ya. Makanya saya beritahu, jangan mengkhianati negara kita. Nah, jangan apa, Thomas? Mengkhianati negara kita sendiri, Pak. Orang yang mengkhianati negara kita, selesai, Thomas. Kamusnya. Nah, kalau engkau bisa mengkhianati negaramu, berarti kau mengkhianati keluargamu sendiri juga bisa, gitu, Thomas. Betul. Setuju, Thomas? Setuju, Pak Daud. Kalau dia di luar negeri, kan ingat, kan ada namanya batas-batas hukum juga. Ada hukum nasional, ada hukum internasional, Thomas. Ya. Nah,
Yang jadi pertanyaan, dia keluar negeri yang ngasih fasilitas siapa, yang ngatur siapa, yang ngasih swaka siapa, yang memberi fasilitas siapa, itu dipertanyakan. Iya Pak Daud. Nah, menurut saya udahlah seperti itu sudah ngerti Thomas. Ya. Makanya saya beritahu, udahlah bertobatlah, jangan menjual negaramu. Yes. Ingat, negaramu itu engkau lahir dan hidup, air dan tanah, Thomas. Yes. Jangan kau mengkhianati, itu loh Thomas. Ya Pak. Ini pemahaman saya, ini kan saya banyak belajar dari Jenderal Edi Wibowo, Thomas. Nah, menurut Thomas gimana? Betul Pak Daud, sepakat Pak Daud ya. Jadi ingat, ini saya ulangi lagi Thomas. Ya. Pertama, kalau bermain ribut di dalam negeri, karena hukum nasional, betul? Betul? Betul. Pidana perdata, kan gitu Thomas. Betul? Betul. Nah, kalau ke luar negeri, swaka politik kan Thomas. Ada swaka di situ. Yang jadi pertanyaan, dia keluar negeri yang biayai siapa? Ya, yang ngatur swaka siapa dan negara apa? Kepentingannya apa? Nah itu Thomas. Nah, Jenderal Pramono Edi itu selalu mengajar saya berpikir seperti itu Thomas. Ya, luar biasa ya. 10 tahun saya sama beliau, jadi pandangan-pandangan gini saya ngerti Thomas. Ya udah siap ya. Kan ada yang teriak-teriak, ngata-ngatain hamba Tuhan ini, tapi di luar negeri bisa nyudutkan pemuka agama ini. Nah, saya percaya satu, dia pengkhianat tidak. Jawab hatimu sendiri, gitu Thomas. Yes. Pengkhianat tidak kamu. Nah, kalau engkau bukan pengkhianat, di Indonesia kamu bicara. Jangan di luar negeri mencari swaka. Ya, artinya apa? Yang ngasih fasilitas kamu di sana siapa? Punya tujuan apa? Gitu Thomas. Gimana Thomas? Iya Pak Daud. Menurut Thomas gimana? Iya Pak Daud. Iya Pak. Gimana pandangan saya Thomas? Iya Pak Daud. Betul Pak Daud. Udahlah, yang mereka yang teriak-teriak bertobat semua lah. Yes. Lagu lama kaset baru lah. Jadi ingat, kalau yang namanya benar-benar untuk negara, benar-benar untuk memenangkan jiwa ya, benar-benar untuk negara, benar-benar untuk jiwa-jiwa bertobat. Oke Thomas ya? Ya. Bicara di Indonesia. Bukan teriak-teriak di luar negeri. Arti di luar negeri itu apa Thomas? Siapa yang ngasih fasilitas? Ya. Siapa yang ngasih swaka? Ya. Siapa yang ngatur itu? Pasti mereka punya maksud tujuan, gitu loh Thomas. Ya Pak Daud. Nah, jadi kalau seseorang itu teriak-teriak luar negeri, nah itu perlu dipertanyakan. Ya. Siap Pak Daud. Kalau teriak-teriak ya di dalam negeri, supaya apa? Hukum yang berbicara. Ya. Oke? Siap Pak Daud. Nah, jadi ingat Thomas, jadi kalau ada orang itu udah mempersiapkan luar negeri, mencari mengatur swaka, teriak-teriak, ingat Thomas, belum tentu dia pro Kristen Thomas. Ya. Belum tentu. Nah, betul? Belum tentu. Jadi kita doakan aja supaya dijamah, supaya bertobat dan kembali ke NKRI. Oke, lanjut Thomas. Ya. Terima kasih sahabat John Pregador sudah mendengarkan. Ya, teman-teman sudah dengar ya bagaimana pemaparan dari Gilbert Lumondong dan juga Daud Tony ya. Ini salah satu pentolan di GBI ya, yaitu Gilbert Lumondong dan juga pendeta Daud Tony, sekarang jadi pendeta dia ya. Dan ya dari situ kita bisa dengar ya bahwa pernyataan atau apapun yang dilakukan oleh si Paul Jong di luar negeri dengan mengatakan bahwa Gilbert anjing dari Anies ya, itu balik lagi ke dirinya, padahal yang namanya anjing itu artinya dipelihara ya. Anjing itu kan adalah hewan peliharaan gitu ya. Jadi harusnya teman-teman itu bertanya gitu. Paul Jong itu siapa yang pelihara? Karena dia keluar negeri, itu ada yang ngatur, ada yang ngurusin, ada yang ngasih makan dia. Karena di sana dia nggak kerja ya. Di Belanda dia nggak kerja. Dia kerjanya itu ya jadi YouTuber gitu kan. Koar-koar di YouTube gitu. Cari makan dari YouTube. Dan dia ke sana ada yang membiayai karena ada yang kasih rumah, ya ada yang kasih tempat tinggal ya, bukan rumah dikasih tapi dikasih tinggal. Terus juga dikasih uang saku setiap bulan gitu kan. Ini siapa yang biayai dan ngapain? Yang biayai ini ngapain gitu? Ya. Nggak mungkin orang ucup-ucup mau ngasih duit ya tanpa tujuan gitu. Apalagi ini kita bicara kepentingan besar gitu. Ya, kalau kita misalnya kasihan sama anak yatim, kita kasih setiap bulan ke anak yatim, itu jelas gitu kan. Oh kita kasih dari dana infak kita, ya, dari sedekah kita, jelas gitu.
anggarannya pun jelas. Tapi untuk Paul Jang ini apa gitu kan? Ngapain kita bantu dia? Tangannya lengkap, ya, badannya juga besar, badannya masih sehat, anak istrinya juga sehat, nggak ada kekurangan. Untuk apa dibantu? Nah, apakah orang tersebut nggak ada kerjaan? Apakah sudah nggak ada orang lain yang bisa dibantu? Harus Paul Jang yang dibantu? Toh masih banyak juga gelandangan ya, di Eropa sekalipun ya banyak gelandangan juga, di Belanda juga ada gitu kan. Jadi kenapa Paul Jang yang dibantu? Tentu saja ada kepentingan ya. Jadi Paul Jang ini ya adalah anjing yang dipelihara oleh satu kelompok dengan tujuan tertentu ya. Tujuannya apa? Nah, tadi udah dibilang juga sama Daud Tony. Dari luar negeri menghina pemerintah kita. Ya, mengacak-ngacak perdamaian yang ada di Indonesia, memprovokasi dengan luar biasa ya. Kita tahulah bagaimana sepak terjang Paul Jang dari luar negeri. Ya, bagaimana umpatan-umpatannya kepada pihak muslim dan juga pemerintah Indonesia ya, pemerintah Indonesia yang sah, dan bagaimana dia ingin Papua itu merdeka. Ya, jadi dari awal saya sudah katakan Paul Jang ini adalah orang yang dipelihara untuk mengobok-ngobok Indonesia. Jadi tujuannya bukan sebagai ini ya finishing gitu, tapi dia lebih ke arah cuman bagian ngobok-ngobok ya, kayak lagunya Joshua gitu kan, diobok-obok airnya diobok-obok. Jadi si Paul Jang ini bagian ini dia, bagian ngacoin gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya masak ya, teman-teman lagi masak makanan yang butuh waktu lama ya, harus dimasak sampai misalnya 10 jam atau 12 jam gitu kan. Nah, teman-teman masak nih, tapi bagian ngaduk-ngaduknya kan nggak mungkin teman-teman yang ngadukin tuh sampai 7-8 jam. Ya pasti suruh orang lah ya. Kalau sanggup suruh orang, kalau nggak ada orang lain ya baru sendirian gitu kan. Tapi kalau koki-koki yang hebat, ya koki-koki yang handal, itu dia pasti suruh anggota gitu kan, ada namanya anak buah dapurnya gitu ya, ada asistennya gitu. Ya inilah kerjanya Paul Jang gitu, jadi asisten. Jadi dia bagian ngaduk-ngaduk doang. Tapi nanti yang untuk pukulan pemungkas ya, penghabisannya yang lain gitu. Nanti ada orang lain, organisasi tersebut lah yang akan membuat negara kita ini kacau balau. Ya, jadi Paul Jang tuh bagian ngaduk-ngaduk aja supaya Indonesia ini nggak tentram, Indonesia ini antar umat beragamanya nggak bisa damai, antar sukunya nggak bisa damai gitu kan. Nah, inilah fungsi Paul Jang. Dia dibayar untuk membuat Indonesia nggak tenang, Indonesia ini nggak bisa kompak, Indonesia ini nggak bisa satu suara. Nah, hanya itulah kepentingan si Paul Jang. Jadi memang ya namanya juga sebagai ini ya, anjing yang baik, dia harus mengikuti kata tuannya. Tuannya suruh ke kiri ya ke kiri, tuannya suruh ke kanan ya ke kanan. Kalau nggak nanti nggak dapat makan. Ya, dia nggak dapat makan, dia nggak bisa kasih makan anak istrinya. Jadi Paul Jang memang seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati nih. Ya, orang dari luar mengaco-ngaco Indonesia, harusnya kita nggak usah dengar. Dengarkanlah yang ada di Indonesia. Kalau kalian masih cinta negara kita, ya, kalau masih cinta negara kita. Tapi kalau kalian memang udah nggak cinta, kalian jadi pengkhianat negara juga, ya no comment saya gitu ya. Harusnya kita berpikir gini, apa separah itu negara kita? Ya, seperti yang dikatakan Paul Jang, Indonesia begini-begini. Apakah negara kita separah itu? Bukankah negara ini ya, Ibu Pertiwi ini masih memberikan penghidupan yang sangat baik kepada kita? Ya, kita masih bisa makan minum, masih bisa hidup nyaman, ya, tidak perlu harus hidup dalam ketakutan gitu. Bayangkan kita hidup di negara-negara yang konflik, ya, negara-negara yang miskin gitu ya. Kalau nggak konflik biasa miskin gitu. Kalau konflik kita hidupnya nggak tenang. Kalau miskin ya kita nggak punya apa-apa, mau makan susah, mau minum susah gitu. Kita masih enak loh di Indonesia nih, masih nyaman. Ya. Indonesia nggak pernah ada kasus orang mati kelaparan kayak gitu, nggak ada. Sejelek-jeleknya ya kita minta makan sama orang masih dapat. Ya kita makan makanan sisa masih bisa. Nggak buruk-buruk amat negara ini. Nggak sampai kita harus kedinginan di luar gitu kan, membeku. Kalau di luar negeri itu homeless itu benar-benar babak belur loh. Ya, dinginnya minta ampun gitu. Kalau lagi pas musim gugur ya, musim dingin, wah ampun gitu. Kita di Indonesia masih nyaman gitu. Bahkan kalau nggak ada rumah pun kadang-kadang ya masih ada orang-orang yang main asal buat rumah gitu kan, di pinggir rel kereta api, di sungai ya, atau dimanapun pokoknya nampak tanah dia bisa bangun rumah seadanya gitu. Masih enak kita tidur dan tinggal di Indonesia. Jadi
buat teman-teman ya yang masih mau mendukung pengkhianat-pengkhianat lah, ya seperti yang disebutkan tadi itu, coba kalian koreksi lagi, ya kalian introspeksi diri lagi. Gilbert Lumondong jelek-jelek ya, sejelek-jeleknya Gilbert Lumondong, dia tidak melakukan hal-hal yang membuat rugi Indonesia. Kalaupun ada yang bilang, wah dia mencari keuntungan atau apa gitu ya, banyak teman-teman dari pihak Kristen yang menuduh Gilbert Lumondong begini-begini gitu ya. Ya jelek-jelek dia nggak merugikan orang lain, coy. Ya, yang dia rugikan siapa gitu? Ada nggak? Yang ngasih duit ke dia juga sukarela gitu ya. Yang ngasih duit ke dia sukarela, ya kalau kalian merasa apa nggak benar, ya paling kalian jelasin kepada orang yang ngasih. Sama seperti kita gitu kan, jelasin. Ngapain kalian kasih duitnya gitu kan? Ngapain gitu? Ya kalau kita misalnya melihat ada orang yang sering gitu kan ngasih-ngasih, ya kalian nasihati aja. Ngapain ngapain istilahnya aneh-aneh gitu. Ya bagian kita cuma menjelaskan, orang mau percaya nggak percaya urusan dia. Yang penting sudah kita sampaikan. Ya sama kayak saya misalnya gini, saya jelasin kepada teman-teman tentang yang mana yang benar, mana yang salah. Dari sudut pandang saya gitu ya, bisa jadi salah juga. Ya bisa jadi sudut pandang saya salah. Tetapi saya sampaikan, minimal itu bisa jadi bahan referensi buat kalian. Bahan untuk kalian pikirkan gitu. Benar nggak yang saya ucapkan? Saya nggak suruh kalian percaya juga gitu ya. Ya saya bukan tipikal yang harus, wah kalian harus percaya saya gini-gini. No. Kalian punya akal budi, ya. Kalian diciptakan punya akal yang fungsinya itu untuk menyaring kira-kira mana baik, mana yang buruk. Ya, kalian bisa lihatlah dari selama ini buahnya itu bagaimana. Ya, buahnya Paul Jang bagaimana, buahnya Gilbert bagaimana, ya, buahnya siapa-siapapun bagaimana gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian punya hati lah. Ya, kalian punya akal, kalian punya hati, kalian bisa merasakan. Ya, yang penting jangan matikan hati itu dengan doktrin-doktrin ya. Jangan matikan akal kalian juga dengan doktrin-doktrin. Itu yang paling penting. Jangan pakai penilaian subjektif. Nilailah secara objektif. Lihat gambaran besarnya. Ya, jangan cuma lihat dari satu gambaran doang gitu. Lihat secara total. Ini kenapa? Siapa ini yang bermain gitu kan? Ada apa? Kenapa orang ini lakukan itu? Setiap orang lakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Ya. Nggak ada ucup-ucup orang lakukan sesuatu tuh, saya let it go doang gitu ya. Cuma lakuin gitu. Ya, walaupun dia mungkin kayak nendang nendang tong sampah gitu ya. Kenapa kau lakuin tendang tong sampah? Oh, karena saya iseng. Ya ada gitu kan. Ada dasarnya gitu kenapa dia lakukan. Oh, saya tendang tong sampah itu karena saya iseng gitu. Saya geram lihat tong sampah. Oh, karena saya lagi kesal. Tetap akan ada alasan. Ya. Dan masalahnya itu alasan benar atau alasan dibuat-buat gitu kan. Kalau Paul jangan bilang, wah saya kritik Indonesia karena sayang Indonesia. Di mana kamu sayang Indonesia? Cobalah. Oh, tapi saya sudah berbuat untuk Indonesia. Saya ada kasih ini nasi gitu kan, nasi bungkus gitu. Loh, yang ngasih nasi bungkus kamu atau orang? Uang kamu atau uang orang? Uang orang. Ya, uang orang kok. Bukan uang Paul Jang. Malah Paul Jang ya termasuk diuntungkan gitu. Dia mendapatkan untung atau dia yang rugi? Nggak ada, dia nggak ada keluar apapun. Dia cuma keluar ya itu tempat dia doang gitu, tempat dia doang. Itu pun dulu idenya adalah ide Amin Wijaya ya. Nasi bungkus itu kan ide Amin Wijaya yang diambil sama si Paul Jang. Tetapi Paul Jang ini memang pintar dia melihat situasi, dia lihat wah banyak orang-orang yang Islamofobia di Indonesia. Orang-orang Islamofobia ini bisa dimanfaatkan dan memang dia pintar memanfaatkan hal tersebut ya karena dia lihat memang hampir mayoritas itu banyak sekali yang Islamofobia yang nggak suka sama Islam dan itu dimanfaatkan dengan luar biasa oleh si Paul Jang ini ya kita yang bodoh gitu ya mau dimanfaatin. Jadi buat teman-teman bukalah mata ya lihatlah kebenaran dan semoga ya kalian bisa lebih berpikir bijak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.